Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Cakrawala Pengetahuan. Kali ini akan di-share tentang cara mendaftar PPK Guru Honorer 2021, syarat guru honorer seleksi PPK, dan alur pendaftaran PPK 2021. Sobat sekalian, guru honorer berkesempatan mengikuti rekrutmen massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK atau disingkat dengan P3K tahun 2021 yang baru saja diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim beberapa pertemuan yang lalu. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru PPK tahun 2021. Saat ini telah hadir perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan secara langsung arah kebijakan seleksi guru PPK ini, ujar Nadiem pada Senin 23 November 2020. Sobat sekalian, menurut Nadiem, rekrutmen ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Saat ini, guru yang berstatus honorer masih cukup tinggi, sehingga pemerintah berupaya melakukan rekrutmen untuk PPK. Jadi, selain penerimaan CPNS yang telah dilakukan oleh pemerintah juga akan melakukan rekrutan untuk tenaga PPK yang kemudian akan mencukupi kebutuhan di masing-masing sekolah, khususnya yang berstatus guru honorer. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK, tutur Nadiem. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Sobat sekalian, selain untuk meningkatkan ketersediaan pengajar yang andal, Nadiem mengatakan kebijakan ini juga menjadi upaya peningkatan kesejahteraan para guru. Jadi salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya para guru honorer yang kita ketahui bahwasanya masih banyak teman-teman kita yang berstatus guru honorer mendapatkan gaji yang tidak layak. Sobat sekalian, selanjutnya kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN, kata Nadiem. Jadi, sobat sekalian, P3K ini adalah termasuk salah satu ASN atau aparatur sipil negara, yang bedanya dengan PNS atau CPNS adalah P3K ini mempunyai waktu kontrak, dan perbedaan yang lain adalah P3K tidak memiliki tunjangan pensiun. Beda dengan CPNS atau PNS, dia memiliki tunjangan pensiun. Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, pemerintah tahun depan membuka kuota guru P3K sebanyak 1 juta. Hal itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi pada tahun depan, tahun 2021, pemerintah membuka kuota khusus untuk guru, untuk tenaga P3K ini itu lumayan banyak dari tahun yang lalu, yaitu sebanyak 1 juta. Karena pada tahun 2020 tidak ada perekrutan tenaga P3K oleh pemerintah, makanya di tahun 2021 ini jumlahnya ditingkatkan oleh pemerintah. Sobat sekalian, apa sih syarat guru honorer diangkat jadi P3K 2021? Silakan disimak.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, berikut syarat pegawai honorer untuk menjadi pegawai P3K. Syarat yang pertama adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk guru, maksimal umur 59 tahun. Selanjutnya yang kedua adalah tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat adalah tidak menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya yang kelima adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Khusus untuk guru, minimal S1 atau diploma 4. Kemudian yang keenam adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Demikianlah syarat yang mesti dipenuhi guru honorer jika ingin mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021. Selanjutnya, bagaimana sih alur pendaftaran P3K tahun 2021? Sobat sekalian, tahapan pendaftaran P3K tahun 2021 belum dirilis secara resmi, jadi belum ada secara resmi. Namun, calon pendaftar P3K tahun 2021 dapat menjadikan referensi alur pendaftaran P3K tahun 2019 untuk gambaran. Jadi, kita bisa melihat gambaran alur pendaftaran pada tahun 2019. Tentunya, kalaupun ada perubahan, pastinya tidak terlalu jauh berbeda. Yang pertama, peserta harus membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Jadi, silakan buat akun, hampir sama dengan pendaftaran CPNS. Kemudian pelamar memilih menu P3K atau ssp3k.bkn.go.id. Jadi, silakan dipilih ketika masuk di akun tersebut di website BKN tersebut. Kemudian, melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan. Apa saja yang data yang diperlukan? Pertama, nomor peserta ujian K2, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor induk kependudukan, atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK, atau NIK kepala keluarga. Kemudian alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Pas foto formal dengan ukuran minimal 100 KB, maksimal 200 KB, formatnya JPG atau JPEG. Selanjutnya, alur selanjutnya itu mencetak kartu informasi akun setelah semua data terisi. Jadi, setelah semua data kita isi dalam website BKN itu, kita cetak. Kemudian selanjutnya melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar. Jadi, kita login sesuai dengan NIK dan kata sandi yang sudah kita daftar sebelumnya di website BKN. Selanjutnya melengkapi data yang diperlukan. Jadi, silakan lengkapi data, foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. Jadi, difoto, kemudian disimpan. Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan. Kemudian melengkapi biodata. Nanti di situ ada biodatanya, apa saja data yang akan diisikan, silahkan diisikan lengkap. Mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan instansi. Memeriksa data yang sudah diisi pada form resume dan mencetak kartu pendaftaran. Jadi seperti itu.
tahapan melengkapi data yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh, menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah di-upload atau dikirim. Jadi setelah kita kirim, kita akan tunggu sampai verifikator memeriksa berkas kita. Nanti akan dikonfirmasi selanjutnya. Kemudian 8, pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya. Jadi ketika kita sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos seleksi administrasi, kita akan mendapatkan kartu ujian untuk tahapan selanjutnya. Kemudian 9, panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Jadi setiap kabupaten kota yang mengadakan seleksi P3K ini akan langsung diumumkan pada setiap kabupaten kota tersebut tempat instansi kita melamar. Misalnya guru, berarti kemungkinan besar akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Sobat sekalian, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat informasi yang disampaikan ini dan bisa membantu kita dalam memahami apa sih itu perekrutan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.